Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu, kita masih diberikan iman dan takwa, kita masih diberikan amal saleh, kita masih beragama Islam. Karena sebaik-baik nikmat dari Allah adalah nikmat Islam. Dengan Islam kita mengetahui mana keyakinan yang benar, mana keyakinan yang salah. Dengan Islam kita mengetahui mana amalan perbuatan yang benar dan mana yang salah. Dengan Islam juga kita mengetahui mana ucapan yang benar dan mana ucapan yang tidak benar. Umat al-Islam, santri-santri Mahat Imam Syafi'i yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih, yang mana kita akan mempelajari fikih ini dengan menggunakan kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis-hadis tentang hukum-hukum, di mana hadis ini akan kita pelajari dan kita akan mengetahui faedah-faedahnya secara umum dengan sudut pandang fikih. Maka ayuhal ikhwah, sebelum kita memulai pelajaran yang baru, kita akan mengulangi pelajaran sebelumnya, yaitu hadis ke-10, bahwasanya inna ummati, Rasulullah bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu, faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Sungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat, dihadirkan di hari kiamat dengan keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudu. Barang siapa di antara kalian bisa memperpanjang cahayanya, maka dia lakukan. Kita sudah mempelajari keutamaan wudu, bahwasanya wudu itu akan membuat orang muslim nanti di hari kiamat itu bercahaya dari bekas wudu itu. Umat al-Islam, ma'asantri Mahat Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan masuk pelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-11. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, hadis ke-11. Ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang sebuah doa, yaitu doa ketika masuk ke dalam kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini sering sekali kita membacanya. Atau sering kali dulu ketika kita kecil, ketika kita masih TPQ, TPA, atau sekolah madrasah, atau sekolah SD, atau sekolah di guru ngaji. Itu kita belajar doa ini, doa-doa. Ketika kita belajar doa-doa, kita belajar doa ini. Doa sebelum masuk ke kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah,
Ini adalah doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Maka kita harus mengamalkannya, mempraktekannya. Sebelum masuk kita berdoa, sebelum masuk kamar mandi kita berdoa. Taib. Ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita baca terjemahannya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tempat buang hajat, maka beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayuhat talabah, di dalam hadis ini kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas bin Malik? Yaitu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau juga salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau adalah memiliki tugas untuk membantu sebagai pembantunya Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan umurnya panjang. Rasulullah mendoakan beliau dengan umur panjang. Dan alhamdulillah, masya Allah, beliau umurnya panjang. Kemudian ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam buang hajat, beliau selalu berdoa. Nah, ketika Nabi masuk untuk buang hajat, yaitu sebelum masuk ke tempat WC, kamar kecil, atau kalau di Arab dahulu itu biasanya di tempat yang luas, padang pasir. Itu ada beberapa orang itu buang hajatnya di tempat yang jauh dari pandangan manusia. Itu ada tempat menjauh juga ada. Atau mungkin tempat yang tertutup, itu juga ada. Itu di zaman dahulu. Kalau di zaman sekarang itu kamar mandi sudah ada. Nah, setiap rumah itu memiliki kamar mandi. Atau di beberapa tempat itu memiliki kamar mandi, WC. Dan ketika kita memasuki tempat-tempat tersebut, apa yang dianjurkan, yaitu hadis ini, sebelum memasuki WC, kamar mandi itu, kita harus membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk ke dalam tempat buang hajat, ya, al-khala di sini nih, idza dakhala al-khala, maman al-khala itu tempat buang hajat. Bisa itu WC, bisa itu kamar mandi, bisa itu tempat terbuka kalau lagi di hutan, itu juga bisa disebut khala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, mohon kepada Allah, menyeru, berdoa, ya Allah, Allahumma. Allahumma itu artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'is, dan setan perempuan. Pertama, a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Di sini dijelaskan bahwa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim harus meminta perlindungan kepada Allah. Bukan merasa kuat, bukan merasa hebat, tapi tetap meminta perlindungan pada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, di sini bahaya ini. Ternyata ada jenis syaitan, jenis jin, setan, khubus wal khobais.
yaitu jenis setan laki-laki dan jenis setan perempuan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita membaca doa itu akan dihindarkan dari syaitan laki-laki atau perempuan. Dihindarkan dari pandangan mereka, dihindarkan dari was-was mereka, dihindarkan dari bisikan-bisikan mereka, dihindarkan dari pikiran-pikiran buruk, dihindarkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dihindarkan dari pengaruh-pengaruh buruk dari syaitan tersebut di dalam kamar mandi, di dalam WC, di dalam tempat buang hajat. Itulah faedahnya kita berlindung, agar semua jenis bisikan, godaan, pengaruh, pikiran untuk lama-lama, pikiran untuk buang-buang air, pikiran untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan yang tercela di dalam kamar mandi, itu setidaknya dengan doa ini itu Allah akan hilangkan pikiran-pikiran tersebut. Maka kita perlu untuk membentengi diri dari syaitan. Entah itu syaitan di dalam kamar mandi, syaitan ketika makan, ketika sholat, ketika lain sebagainya. Karena mereka sangat mengganggu. Bisa saja kalau seseorang tidak berdoa, dia mungkin akan lama-lama di kamar mandi, padahal nggak ada manfaatnya. Atau mungkin akan buang-buang air, tidak menggunakan air secukupnya. Atau mungkin melakukan hal-hal buruk, hal-hal tercela. Na'udzubillah min dzalik. Itu bisikan-bisikan ketika tidak menggunakan, tidak minta perlindungan pada Allah. Maka dimanapun, sampai kita di kamar mandi itu meminta perlindungan pada Allah. Apalagi di hal lainnya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita meminta perlindungan pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kita merasa takut di suatu tempat, atau ketika kita berada di suatu tempat, kita minta perlindungan dari keburukan yang ada di situ. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu salah satu faedahnya, yaitu kita harus selalu meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Faedah dalam hadis ini, satu, disunahkan membaca doa ini ketika akan buang hajat, baik buang air besar maupun buang air kecil. Ya, disunahkan membaca doa ini, buang air hajat maupun buang air kecil. Apa-apa. Atau ketika mandi. Intinya dalam hadis ini itu adalah idza dakhalal khala. Dakhalal khala. Khala itu tempat menyendiri untuk buang hajat, ya, kamar mandi, WC, kloset, dan lain sebagainya. Toilet, toilet lebih tepatnya. Toilet. Itu kita harus membaca doa ini, ya, untuk mandi, untuk buang air kecil, untuk buang air besar, itu kita menggunakan atau kita membaca doa ini. Kemudian doa ini dibaca ketika akan masuk WC, bukan setelah masuk WC kemudian berdoa. Nah, di sini diterangkan bahwa ketika kita ingin masuk kamar mandi, toilet, itu baru kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, kemudian mendahulukan kaki kiri. Itulah sunnahnya, karena mau memasuki tempat yang kotor. Ketika hal ini, maka kita harus mengetahui adab-adabnya. Adab-adab di kamar mandi ternyata tidak boleh melafadzkan kalimat Allah, kalimat jalalah, atau membaca Al-Quran, atau berzikir, atau berteriak-teriak. Itu juga tidak termasuk adab di dalam kamar mandi.
Yang tercela adalah dia membaca Al-Quran di dalam kamar mandi, itu nggak boleh, sangat tidak boleh. Juga mengucapkan kalimat Allah atau Asmaul Husnanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu juga tidak boleh. Atau berdoa, itu juga tidak boleh. Maka sebelum masuk kamar mandi kita berdoa. Kemudian faedah yang ketiga, jumhur ulama itu mayoritas atau kebanyakan ulama berpendapat bahwa doa ini disyariatkan pula ketika buang hajat di padang pasir atau semisalnya. Ya, kita lagi berpetualang di tanah rimba, di padang pasir, atau di tempat-tempat yang terbuka, di hutan. Kemudian kita ingin buang hajat. Maka kita menjauh dari keramaian, masuk ke dalam sebuah daerah, tempat, kemudian kita buang hajat, dan sebelumnya kita membaca doa. Ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ketika kita lagi di hutan, lagi petualangan, lagi naik gunung, tetap harus berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, agar satu, dihindarkan dari semua kejelekan, atau dihindarkan dari pandangan-pandangan syaitan tersebut, biar tidak melihat. Kemudian yang keempat, adalah wajib bagi seorang yang ingin buang hajat untuk menjauh dari pandangan manusia. Ya, harus kita menutup aurat dimanapun kita berada. Batas aurat laki-laki adalah dari lutut hingga pusar. Ya, dari pusar hingga lutut itu batas aurat laki-laki. Ketika ingin buang hajat, maka kita menghindar. Tidak dengan orang-orang. Cukup ketika kita masih kecil saja, kita dimandikan, kita dicebokin, udah cukup. Setelah sekarang ini kita menghindar ketika ingin buang hajat. Nah, ini jelasnya. Kemudian yang kelima, hadis ini menunjukkan bahwa berzikir kepada Allah merupakan sebab terjaganya diri dari gangguan syaitan. Ya, di sini zikir kepada Allah itu membuat kita terjaga dari gangguan syaitan. Macam-macam gangguan syaitan. Bisa dengan pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran saru. Nah, pikiran-pikiran saru juga dari pengaruh syaitan. Atau dari melakukan mubazir, membuang-buang air, berlama-lama di kamar mandi, melakukan hal yang tercela di kamar mandi, naudzubillahi min dzalik. Itu dari pengaruh, itu adalah pengaruh-pengaruh syaitan. Maka kita berzikir kepada Allah agar dihindarkan dari itu semua. Kemudian ada tambahan, ini bukan hadis ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW di saat keluar dari WC beliau mengucapkan ghufranaka, aku mohon ampunanmu. Ya, tadi sudah dijelaskan sebelum masuk kamar mandi berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Kemudian ketika keluar kita membaca doa ghufranaka. Artinya aku mohon ampunanmu ya Allah, ghufranaka. Kenapa kita meminta ampun kepada Allah? Karena di dalam kamar mandi kita tidak tahu apakah telah melakukan sebuah kesalahan ataukah telah terpengaruh oleh syaitan dengan berpikir yang tidak-tidak, ataukah berlama-lama di dalam kamar mandi seharusnya tidak demikian, ataukah menggunakan air tidak
pada batasnya, tidak lebih dari cukup, lebih ataukah yang lainnya, atau pikiran-pikiran buruk di dalam kamar mandi. Maka ketika kita keluar dari kamar mandi, keluar dari toilet, kita membaca ghufranaka, aku mohon ampunanmu. Itulah yang disunahkan, karena kita tidak tahu di dalam kamar mandi habis ngapain aja. Ayuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum. Ada hadis yang menjelaskan atau ada doa setelah keluar dari kamar mandi. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal adza wa afana. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Itu doa dari sebuah hadis, tapi para ulama mengatakan hadis tersebut dhaif. Maksud hadis itu dhaif, hadis itu lemah, tidak perlu diamalkan. Ya, karena hadisnya lemah. Hadisnya lemah itu bisa ada kemungkinannya, bisa karena sanadnya tidak tersambung, atau yang meriwayatkan orangnya tidak bisa dipercaya, atau di dalam hadis itu ada cacat, illah, atau lain sebagainya. Maka kita anggap hadis tersebut adalah hadis dhaif dan kita tidak amalkan. Cukup doa keluar kamar mandi adalah ghufranaka, tidak perlu ditambahin. Maka ayuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah, intinya saya ingin memberi nasihat kepada antum sekalian. Ayo amalkan semua doa-doa yang ada, yang kita tahu. Yang belum tahu kita pelajarin. Doa sebelum masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Kemudian ketika keluar ghufranaka, kita praktekkan mulai dari sekarang. Atau kalau sudah mempraktekkan, alhamdulillah, lanjutkan. Kemudian sebelum makan baca basmalah, bismillah. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu juga. Atau sebelum tidur, bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya doa-doa sehari-hari kita praktekkan, kita amalkan. Agar apa? 1, mendapat pahala. 2, mendapatkan faedah dari apa yang kita lakukan, mendapatkan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu kebaikan dari Allah. Contoh, seseorang makan, kemudian dia mengucapkan basmalah, maka dengan izin Allah, makan tersebut akan terasa enak, akan nikmat. Beda halnya seperti na'udzubillah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang fasik atau orang-orang kufar atau apa. Mereka tidak menjaga adab-adab makan. Tidak membaca bismillah, atau mungkin makan dengan tangan kiri, atau sambil berdiri, atau apa. Ketika makan itu tidak merasa enak, karena tidak ada berkah di dalamnya. Tidak ada keberkahan di dalamnya, jadi tidak merasa enak makanan tersebut. Yang ada, makan icip, udah habis itu dibuang, mubazir malah. Salah satu keberkahan. Begitu juga mungkin ketika kita berlindung pada Allah di dalam kamar mandi, itu akan terlindungi dari pikiran-pikiran tadi, pikiran-pikiran atau mubazir atau lain sebagainya yang telah kita jelaskan tadi. Atau sebelum tidur kita berdoa, insya Allah dalam satu malam itu kita akan nyaman, mimpi juga mimpi yang baik. Adab-adab sebelum tidur, berwudu, membereskan kamar tidur, membaca bismillah ketika membereskannya, kemudian membaca doa, atau juga membaca ayat-ayat sebelum tidur yang ditentukan. Itu akan berkah tidur kita itu.
Juga ketika bangun tidur membaca doa itu akan menjadi berkah sendiri. Maka ayuhal ikhwah, kita nasihat ana untuk antum dan ana sendiri itu ya mari kita amalkan, praktekkan adab-adab sehari-hari, doa-doa sehari-hari agar hidup kita lebih berkah, lebih mendapatkan kasih sayang, barokah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, inilah pelajaran kali ini. Berikutnya adalah tugas, yaitu antum mencatat hadis ini, kemudian terjemahannya, kemudian faedahnya. Kemudian ini juga boleh ditulis, tidak juga apa-apa. Intinya faedahnya, terjemah hadisnya dan hadisnya itu ditulis. Karena hadisnya pendek maka ditulis. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. InsyaAllah cukup pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah mencatat pahala untuk kita semua. Semoga Allah mendapatkan ilmu kita. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim bidua kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.